Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak usah panjang lebar ya, langsung saja pada nomor yang pertama, UAS mata kuliah PKN Pendidikan Kewarganegaraan. Bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Nah, pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contoh. Nah, jawabannya, dalam Islam, kebebasan ada batasannya, yaitu sepanjang tidak melanggar aturan agama dan tidak merugikan orang lain. Sikap kita berlaku tentunya sudah diatur baik dalam Al-Quran ataupun hak asasi manusia itu sendiri, yaitu harus menghormati dan menghargai orang lain. Terkadang juga terjadi hal yang melanggar agama, akan tetapi dikemas atas HAM yang tentunya tidak seperti itu kebenarannya. Nah, nomor 2, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara ketiga lembaga tersebut dalam mencapai tujuan nasional. Nah, jawabannya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah 3 lembaga negara Indonesia, tentunya memiliki relasi agar berjalan dengan lancar dan dapat memajukan Indonesia. Relasinya itu mereka sederajat, meskipun begitu tetap berpengaruh satu sama lain. Legislatif berwenang membuat undang-undang dan mengontrol pemerintahan. Eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang yang telah dibuat legislatif, dan yudikatif sebagai lembaga pengontrol dan pengawas eksekutif. Lanjut pada nomor 3. Menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Jawabannya, masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama, peradaban, dan masyarakat. Islam memandang masyarakat madani itu mengacu pada penciptaan peradaban. Segala sesuatu memang harus bersumberkan pada agama dan agama menjadi patokannya. Dalam prosesnya, kita harus harus melihat pada peradaban, yaitu hal yang baik harus kita ambil dan hal yang buruk atau yang kurang baik ya kita jadikan ibrah atau pelajaran demi hal yang lebih baik. Maka hasil dari yang demikian adalah masyarakat madani. Nomor terakhir, nomor 4, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditugasi atau ditangani, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Nah, jawabannya, para pemuda hari ini sebagai generasi penerus bangsa harus bersih dari segala pengganggu baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Mereka seharusnya sejak dini diberi asupan-asupan mengenai nilai-nilai Pancasila, terutama agama, dengan baik dan benar, supaya mereka mempunyai bakat atau bekal untuk menyongsong masa depan anti radikalisme. Lebih daripada itu, mereka mengajak satu sama lain untuk melakukan gerakan anti radikal, saling mengingatkan ataupun mengadakan webinar mengenai hal itu. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang menghendaki segala sesuatu. Ya, mungkin atau memang hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.